Wahai saudaraku, nah, kalau kamu pasti datang ke Bandung, kalau kamu ingin mencari orang-orang baik, maka datang kamu ke masjid. Tapi kalau kamu mau mencari orang-orang yang buruk, maaf, datang kamu ke perempatan-perempatan atau ke pasar. Maka kamu akan bertemu dengan orang-orang itu. Maka berpikir kalau kita ingin baik, ya usahain datang ke masjid. Maka di masjid itu nanti kita saling diingatkan, nggak boleh gini, nggak boleh, diingatkan. Dan nanti ada para ustadznya mengajarkan ilmu, nanti akan dibimbing kita. Lambat laun karena kita ini berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka hati-hati kita ini akan disatukan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis ini hadirin? Apabila kita mau bergaul dengan orang tukang besi, maka walaupun kita tidak ikut memukul besi tersebut, maka bau daripada asap besi ini akan tersengat oleh diri kita. Apabila kita bergaul dengan orang-orang yang ahli minyak wangi, walaupun kita tidak membeli minyak wangi tersebut, tapi keharuman minyak wangi ini kita juga menciumnya. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu. Maka sangat penting kita paksakan diri kita, karena hakikatnya kita duduk di sini ini untuk diri kita sendiri. Nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan waktu-waktu kita ini hadir. Waktu-waktu kita ini akan dipertanyakan, akan dihisab oleh Allah. Setidaknya kita pernah duduk dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan meredam murka Allah nantinya hadir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, hati kita juga akan disatukan oleh Allah dalam ketaatan. Hadirin, rusaknya Bani Israel ketika itu bertemu dengan orang ahli maksiat, maka orang soleh tadi berkata, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat itu. Maka tidak dihiraukan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Besoknya ketemu lagi, tapi lambat laun tidak memberikan nasihat orang tersebut. Maka akan berkumpul, berteman dengan orang-orang ahli batil lagi. Lambat laun disatukan oleh Allah hatinya dalam kebatilan. Nauzubillah min dzalik. Maka rusaklah Bani Israil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ini hadirin, ulama-ulama dunia ini, terutama para masya-masya dakwah ini, masya Allah, berpikir risau terhadap kita ini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana umat-umat ini semuanya ini bisa ambil tanggung jawab agama. Maka beberapa perkara ini dirisaukan oleh para masya. Yang pertama ini dirisaukan oleh masya ini Bapak, masya Allah. Oleh ulama-ulama dunia ini dirisaukan bagaimana laki-laki balik ini bisa datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan, terutama menunaikan sholat fardunya. Ini yang dirisaukan. Bagaimana semua laki-laki akil balik ini bisa datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini dirisaukan oleh para masya ini, bagaimana wanita-wanita, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita ini, kakak perempuan kita, adik perempuan kita ini menjadi wanita yang soleh. Maka digabungkan hadirin, diarahkan wanita-wanita ini dengan mengadakan taklim di rumah, membacakan hadis firman Allah. Nggak bisa ayat Al-Qur'annya, nggak bisa hadisnya, artinya sama kata ulama. Artinya saja nggak apa-apa, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sama itu. Nah ini digairahkan, terus disambungkan dengan majelis-majelis taklim yang ada di masyarakat, ibu kita, istri kita. Maka insya Allah lambat laun perkumpulan mereka yang soleh-soleha ini hatinya akan dikumpulkan oleh Allah dalam kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ahli-ahli balik ini, laki-laki balik bisa datang ke masjid? Maka caranya kata Mas saya diajak ke masjid, ditemanin oleh diri kita, bukan diperintah. Karena ke masjid kamu, tapi diri kita tidak. Tapi dipegang tangannya, ayo nak ke masjid, ayo adik ke masjid, ayo kak ke masjid. Diajak. Yang Allah pandang ini bukan hasil, tapi yang Allah pandang ini mengajaknya diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dirisaukan juga oleh para masya ini, bagaimana anak-anak non balik ini, yang dibawa balik ini, yang kecil-kecil ini,
bisa terhubung dengan maktab-maktab, dengan pengajian-pengajian yang ada di masjid. Ustadz-ustadz mengajarkan Iqra, ini dirisaukan oleh para masyayikh. Jangan sampai anak-anak kita ini, anak-anak kecil kita ini keluar sebebas-bebasnya tanpa ada perhatian daripada kita, tanpa kita arahkan ke masjid untuk belajar mengaji atau belajar apa. Ini yang dirisaukan oleh para masyayikh. Dan yang keempat ini, bagaimana apabila dalam satu rumah ini terdapat 3 laki-laki balik, maka setidaknya 2 laki-laki balik ini ambil bagian ini bagaimana mempertanggungjawabkan ini agama, ambil bagian dalam mendakwahkan agama. Karena hakikatnya dakwah ini untuk diri kita. Semakin kenceng kita dakwah, semakin kenceng bandilnya kepada diri kita, efeknya kepada diri kita. Satu contoh saja, apabila kita ngajak tiap ketemu orang, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Lambat laun apabila